Ini pakai ini ini ngomongnya itu dengaran kan ngomong ada aktif kan cara ada muncul ini ada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ustaz Sofi sudah bergabung dengan kita. Sebentar lagi acara kajiannya kita mulai. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan nanti dengarkan materinya dengan sesama. Ini untuk MC hari ini adalah Ananda Abdurrahman Dafa, kelas 10 MIPA. Kepada Abdurrahman Dafa, silahkan untuk memulai agenda kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang mana telah memberikan kesempatan kita pada pagi hari ini sehingga dapat berkumpul dalam kajian Ramadan dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum memulai sesi pada pagi hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi kajian Ramadan pada pagi hari ini adalah tentang membedah kitab Adabul Alim wal Muta'alim, merupakan kitab karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana bedah kitab ini akan disampaikan oleh Ustadz Sofiul Kamal MA. Sebelum penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, perkenankan saya untuk sedikit membacakan profil dari Ustadz Sofiul Kamal. Nama lengkap dari Ustadz Sofiul Kamal adalah Muhammad Sofiul Kamal MA. Beliau lahir di Tuban pada tanggal 12 Maret 1988. Status sudah menikah dan saat ini bekerja sebagai guru di Pesantren Modern Al-Hasan Bekasi. Saat ini beralamat di Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Beliau memiliki hobi membaca Al-Quran dan memiliki moto yaitu hidup untuk menghadapi ujian. Dengan pemateri pada pagi hari ini yang insya Allah sangat luar biasa, diperkenankan untuk kepada seluruh peserta dapat menyimak dengan baik dan seksama. Mungkin tanpa perlu berpanjang lebar lagi, bisa langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Sofiul Kamal. Kepada Ustadz saya persilahkan.
Afwan Ustadz, suaranya belum kedengaran. Udah ada kayaknya Ustaz suaranya. Iya. Ada headset ya? Coba. Bentar ya, lagi trouble. Halo? Belum ada Ustaz suaranya. Belum ya? Halo? Nah, sudah ada Ustaz. Sudah? Ya sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, langsung bisa dimulai? Boleh Ustaz. Screen-nya udah kelihatan belum screen materinya? PowerPoint? Belum? PowerPoint-nya belum dibuka. Kalau file Belum sih. ada. Baik, sebentar saya share screen dulu ya. Share. Sudah belum? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan, seluruh Dewan Asatid dan Ustazah SMA IT Al-Mumtaz atau Sematas. Kalau SMP IT Al-Mumtaz Sepatas. Ya, jadi alhamdulillah pada bulan Ramadan ini di hari ketiga kami bisa bersama-sama ya untuk berkumpul di majelis ilmu ini, di taman-taman surga ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas hari ini bermanfaat ya, baik untuk saya pribadi maupun untuk teman-teman semuanya, ustadz dan ustadzah semuanya,
Karena memang kitab ini judulnya saja sudah Adabul Alim wal Muta'allim, adab-adab seorang alim atau bisa disebut juga seorang guru, wal muta'allim, dan juga seorang murid. Maka dua-duanya di sini wajib diketahui oleh seorang murid dan seorang guru, ya. Bukan hanya dari satu sisi muridnya saja, tapi juga gurunya harus tahu juga. Ya, kadang-kadang kita sebagai guru atau sebagai murid hanya meminta hak, ya, meminta hak orang lain tanpa tahu apa sih kewajiban kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang murid. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman insyaallah. Asatidz dan ustadzah yang dirahmati Allah, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya, karena memang hanya beberapa saja yang saya kenal, mungkin karena kami hanya satu tahun dulu di Pontianak, pernah mengabdi di waktu itu masih SMP Al-Mumtaz, ya, SMP Al-Mumtaz. Aliyahnya atau SMA-nya belum ada, dan alhamdulillah sekarang tambah maju dan tambah berkembang, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semoga semua, ya, jerih payah para ustadz dan ustadzah semuanya mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, asatidzah, guru-guru, murid-murid SMA di Al-Mumtaz yang dirahmati Allah, pagi hari ini kalau kita ingin membahas kitab ini secara detail, ya, kitab ini itu halamannya ada 100 lebih halaman. Ya, kalau kita mau membahasnya, dulu Ramadan yang tahun lalu, alhamdulillah kami di pesantren Al-Hasan, kami menghatamkan kitab ini. Kita bagi atau kita kaji setiap ba'da subuh sampai syuruk, sampai jam 6. Dan alhamdulillah selama bulan Ramadan kita selesai menghatamkan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Namun hari ini saya diminta dihubungi oleh salah satu ustazah, ya, Ustazah Bu Mimin, siapa ya nama lengkapnya? Lupa saya. Ya, Bu Mimin, ya, Bu Mimin, untuk menyampaikan bedah kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, kita sebelum membahas, ya, kita harus tahu dulu nih siapa Hadratus Syekh. Ini apa? Ini harus dibuka dulu, ya. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf sebentar dulu, ya. Ini masih kelihatan nggak? Halo? Masih, Ustaz. Halo? Screen-nya hilang, Ustaz. Screen-nya mati ya? Udah? Coba dicek. Belum, Ustaz. Coba dicek, Ustaz. Udah belum? Belum? Masih belum. Masih belum? Belum. Mana ini? Ya inilah kalau sebentar, saya ulang lagi. Bentar.
Yasin. Sudah Ustaz, alhamdulillah. Baik. Jadi sebelum kita membahas isi kitab itu, kita harus mengenal dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena yang ngarang kitab ini adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau adalah salah satu ulama besar Indonesia yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Ya. Kalau dari kampung saya ini kurang lebih 100 kilo lah. Kita sama-sama dari Jawa Timur. Ya. Mungkin ini alasannya Bu Mimin minta saya untuk mengisi karena sama-sama dari Jawa Timur. Gitu ya. Saya dari Bojonegoro, kalau beliau dari Jombang, Jawa Timur, lahir tahun 1947. Ya, tepat setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Kemudian beliau adalah pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, yang didirikannya pada tahun 1926. Hampir berusia 100 tahun ya NU. Kemudian pahlawan nasional Indonesia, beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia, dan beliau juga pernah studi ke Makkah bersama atau belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ya, Syekh Khatib Minangkabau ini termasuk ya, ulama Indonesia yang berkiprah di Makkah. Ya, jadi menjadi Khatib Minangkabau. Ya, Khatib itu ya orang yang ahli dalam hal khutbah, pidato, khatib. Kemudian Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, ya, Tarmas itu daerah di daerah Paciran, Jawa Timur. Ada juga Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi yang mendapat gelar Musnidud Dunya. Musnid itu orang yang memberikan sanad. Ya, sanad dalam hal apa? Dalam hal hadis. Jadi Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi ini ulama Indonesia, tapi keilmuannya sudah diakui di Masjidil Haram. Nah, termasuk muridnya adalah Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, mungkin ini pengenalan singkatnya. Nah, selain kitab ini, Hadratus Syekh juga melahirkan ya beberapa kitab. Nah, saya menuliskan hanya beberapa, sebetulnya ada lebih dari ini. Yang pertama, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah fi Hadisil Mauta wa Asratis Sa'ah. Ya, jadi paradigma Ahli Sunnah wal Jamaah, pembahasan tentang orang-orang mati, tanda-tanda zaman atau akhir zaman, ya, dan penjelasan tentang sunnah dan bid'ah. Jadi kalau ingin mengetahui pengertian dari hukum-hukum tentang orang mati, akhir zaman, kemudian juga pengertian sunnah dan bid'ah menurut Hadratus Syekh, ya, maka perlu kita membuka kitab beliau ini, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebentar, ada WA dari Bu Mimin. Saya kirimkan ya filenya biar nanti dibantu. Mahabbati Sayyidil Mursalin. Ini juga karangan kitab beliau, cahaya yang terang benderang tentang kecintaan kepada utusan Tuhan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Adabul Alim wal Muta'allim fima yahtaju ilaihi al-muta'allim fi ahwali ta'allumihi wa ta'limihi maksudnya. Etika pengajar dan pelajar dalam hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelajar selama dia belajar.
yang sedang kita bedah hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup gitu ya. Kemudian at-tibyan fi nahyi an muqata'atil arham wal aqarib wal ikhwan. Nah, penjelasan tentang larangan memutus tali silaturahim, tali persaudaraan dan tali persahabatan. Kemudian ada juga kitabnya Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi di Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Jadi ini adalah semacam undang-undang. Ya, jadi beliau mengarang juga batasan-batasan atau undang-undang di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka orang yang ingin mendalami pemahamannya tentang Nahdlatul Ulama, dia harus membaca kitab-kitab beliau ini. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1 dari kitab beliau. Ya, sebenarnya saya ada kitabnya yang bahasa Arab. Ini sudah langsung saya sampaikan saja poin-poin pentingnya. Ya. Bab 1, beliau menuliskan tentang keutamaan ilmu ulama serta keutamaan belajar dan mengajar. Jadi beliau menggabungkan bab 1 ini, ya, karena sebetulnya bab 1 ini ada juga di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya, yang terkenal, yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Kemudian ada juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali di dalam bab pertama, yang mana beliau itu ya, menuliskan kitab-kitab beliau di bab pertama itu tentang keutamaan ilmu ulama serta keutamaan belajar dan mengajar. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat beliau yang beliau sampaikan. Yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa orang-orang yang berilmu Allah naik derajatnya, Allah tinggikan derajatnya, dan orang-orang yang beriman, beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian innama yakhshallaha, sesungguhnya hanyalah ulama. Nah, jadi di dalam bahasa Arab, ya, ini ada namanya innama. Ma di sini adalah adatul hasri. Adatul hasri itu adalah untuk membatasi. Jadi mengartikannya, sesungguhnya hanyalah ulama yang takut kepada Allah. Jadi akan halal dan haram. Ya, kalau orang tidak mengerti halal dan haram, dia pasti akan menabrak batasan-batasan halal dan haram itu, tidak tahu batasannya. Ya, maka yang mengerti halal dan haram, yang mengerti syubhat, makruh, halal, wajib, ya, itu adalah orang-orang yang berilmu. Maka yang paling berilmu, dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini dalam hadis, ketika Allah menginginkan hambanya, ya, seseorang kebaikan, ketika Allah menginginkan seseorang itu kebaikan, maka Allah akan menjadikannya yufaqihu fid din, menjadi orang yang mendalami agama atau yang faham tentang agama. Ya, jadi kalau orang, tanda-tanda kebaikan orang itu, Allah akan pahamkan dia urusan agama. Ya, karena tadi kalau orang tidak mengerti urusan agama, dia akan, ya, bertindak tidak sesuai dengan ilmu, bertindaknya tidak sesuai dengan ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Wa talibul ilmi yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Dan penuntut ilmu akan dimintakan, ya, istighfar, dimintakan ampunan oleh segala sesuatu sampai ikan yang ada di lautan. Ini
keutamaan orang yang menuntut ilmu, dia akan dimintai ampunan, ya, atau akan dimintakan Allah ampunan untuknya segala sesuatu, baik itu sampai ikan yang ada di lautan memintakan ampun untuknya. Ya, luar biasa. Artinya semua makhluk-makhluk Allah itu sangat mendukung dan sangat membantu orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, pohon-pohon, ya, bahkan sampai angin yang bertiup, ya, malaikat, ya, semuanya mendoakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Maka adik-adikku yang sedang belajar, ya, kelas 10, 11, 12, selama kalian belajar, maka semua makhluk Allah tadi akan mendoakan kalian. Man ghada li talabil ilmi sallat alaihi al-malaikatu wa burika lahu fi ma'ishatihi. Siapa yang datang atau pergi, ghada yaghdu itu biasanya adalah berangkat pagi. Ya, ghada yaghdu itu artinya adalah berangkat di pagi hari. Siapa yang berangkat di pagi hari untuk menuntut ilmu, sallat alaihi al-malaikah. Malaikat akan bersolawat kepadanya. Apa maknanya? Bahwa malaikat akan memintakan kepada Allah ampunannya. Wa burika lahu fi ma'ishatihi, dan akan diberkahi baginya ma'isyahnya, kehidupannya. Masya Allah. Jadi kalau orang menuntut ilmu, Allah akan berkahi kehidupannya, ma'isyahnya. Meskipun tidak banyak, ya, apalagi ya orang-orang ikhlas dalam orang mendidik itu, ya, saya sangat kenal dengan, ya, beberapa ustadz dan ustadzah, ya, semuanya insya Allah sangat ikhlas mendidik, ya. Maka Allah akan berkahi keluarganya, Allah akan berkahi kehidupannya. Ya, berkah itu bukan berarti banyak, karena banyak orang diberikan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, popularitas, tetapi tidak berkah hidupnya. Banyak anaknya ada yang tangkap polisi gara-gara narkoba dan lain sebagainya, ya. Tetapi kalau dia orang-orang yang menuntut ilmu, baik muridnya, baik gurunya yang menyampaikan ilmu, maka Allah akan berkahi kehidupannya. Kemudian selanjutnya, ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lidzalik. Ughdu itu maksudnya kun. Jadilah orang alim, orang berilmu yang pertama. Kalau tidak mampu, muta'alliman, menjadi pembelajar. Kalaupun tidak mampu, aw mustami'an, menjadi pendengar yang baik. Kalau disampaikan ilmu, dengarkan yang baik. Kalau tidak mau, muhibban, menjadi pecinta ilmu. Ya, wala takun al-khamis fatahlaka. Jangan menjadi orang kelima. Ya, orang kelima itu maksudnya apa? Ya, bukan orang alim, bukan orang yang belajar, bukan orang yang ahli mendengarkan, bukan orang yang mencintai ilmu. Ya, artinya dia hanya menjadi orang-orang yang tidak ingin, ya, di antara 4 golongan tadi. Padahal seharusnya kita harus berusaha menjadi, ya, minimal dari 4 ini, ya, dari muhibban, mustami'an, muta'alliman sampai pada aliman. Ya, mudah-mudahan saya doakan semuanya menjadi orang alim nantinya. Amin ya rabbal alamin. Idza ra'aitum riyadhal jannah farta'u. Apabila kalian melihat ada taman surga, kata Rasulullah, farta'u, datangilah, tempatilah taman itu. Faqila ya Rasulullah, maka ditanya oleh sahabat, wa ma riyadhul jannah? Apa itu riyadhul jannah? Ya, di mana itu taman surga ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, halaqul dzikri, yaitu halaqah zikir. Jadi kalau ada halaqah yang isinya mengingat Allah, yang isinya mengajak orang untuk selalu mengingat Allah, ya, isinya bukan isinya untuk meribah, ya, halaqah ilmu yang isinya tilawah, yang isinya membicarakan umat, membicarakan bagaimana menaikkan kapasitas diri, maka itu adalah taman surga. Jadi replika taman surga di dunia itu adalah halaqah zikir. Maka berbahagialah kalian yang sedang dibina di SMA IT Al-Mumtaz Pontianak. Baik, langsung
Oh, ini dari asar. Asar itu perkataan sahabat atau perkataan tabi'in. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, orang yang alim yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka ia akan diundang di kerajaan langit sebagai orang yang besar derajatnya. Nah, ini keutamaan orang yang mengajar, ustadz dan ustadzah. Jadi sekarang kita akan nanti diundang oleh Allah, sebagai raja, orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Mubarak rahimahullah berkata, seorang itu masih dianggap berilmu selama ia masih menuntut ilmu. Jadi kapankah orang dikatakan berilmu itu? Selama dia masih menuntut ilmu. Ini perkataan sangat indah ya. Apabila seorang telah menganggap dirinya pandai, maka ia telah benar-benar bodoh. Jadi kalau orang selama dia masih menuntut ilmu, meskipun dia sudah S1, S2, S3, meskipun ilmunya didapatnya dari orang yang lebih umurnya lebih muda, atau dari orang-orang yang lebih muda, maka dia masih dikatakan ahli ilmu, berilmu. Karena apa? Karena dia masih mau menerima ilmu. Apabila seseorang sudah merasa dirinya sudah pandai, maka itulah dia dikatakan orang yang bodoh. Nah, jadi nggak boleh ada yang mengatakan saya sudah cukup ilmu saya. Kalau sudah lulus dari sematas, maka harus melanjutkan pendidikannya. Karena Anda baru dibina di Al-Mumtaz itu baru diberikan dasar-dasar ilmu. Dasar-dasar ilmu, dasar-dasar akhlak, dasar-dasar agama. Antum harus mengembangkan lagi di luar sana. Jadi nggak boleh berhenti. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, siksaan ilmu adalah hati yang mati. Kemudian ia ditanya, apa yang dimaksud dengan hati yang mati? Beliau menjawab, matinya hati adalah mencari harta dunia dengan menggunakan perbuatan-perbuatan akhirat. Nah, ini namanya mempolitisasi agama untuk dunia. Berbeda ketika kita mencari dunia, tapi diniatkan untuk akhirat, beda. Masalahnya ini adalah menggunakan perbuatan akhirat, tapi untuk mencari keuntungan dunia. Sholat, tapi sholatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin untuk pencitraan misalkan, untuk mendapatkan dukungan. Misal ini hanya misal. Atau misalkan dia mau sedekah kalau hanya diliput oleh media, giveaway misalkan. Untuk perbuatan-perbuatan akhirat tapi untuk mencari dunia. Tapi kalau niatnya untuk menginspirasi orang lain, maka tidak masalah. Dia melakukan kebaikan tapi ingin menginspirasi agar orang lain melakukan hal yang sama, tidak masalah. Itu namanya mandalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Jadi orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, dia mendapatkan pahala dari dia maupun dari orang yang melakukannya. Baru bab 1. Ini ada 8 bab. Ini kalau lewat waktunya yang disalahkan Bu Mimin karena Bu Mimin yang minta ini. Ini bab 2 Bu Mimin. Akhlak pelajar pada dirinya sendiri. Akhlak pelajar pada dirinya. Apa sih adab-adab yang harus dia lakukan kepada dirinya dulu? Ini harus didengarkan oleh para santri-santri, murid-murid, santriwan-santriwati. Yang pertama harus mensucikan hatinya dari sifat dengki, iri, sombong, dan sifat-sifat yang buruk lainnya, agar ia pantas untuk mendapatkan ilmu, menghafal dan memahami maknanya. Karena tempatnya, tempat ilmu itu ada di dalam hati. Tempat ilmu ada di hati. Maka tempatnya ini sebelum diisi dengan ilmu yang suci, maka harus dibersihkan dulu dari kotoran. Kotoran apa? Kotoran sifat iri, dengki, sombong, suudzon, dan sifat-sifat yang lainnya. Maka ketika ada orang kok merasa saya kok susah, ilmu yang saya dapatkan, menghafal saya susah, memahaminya juga susah, apa kira-kira? Di antaranya harus mensucikan hatinya.
ya, karena pernah Imam Syafi'i curhat kepada kiainya, ya, kepada syekhnya Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi Imam Syafi'i pernah curhat kepada syekhnya Imam Waqi' tentang buruknya hafalan. Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 10 tahun, hafal hadis Muwatta umur 12 tahun, tapi beliau masih mengatakan jeleknya hafalan saya. Apa kata Imam Waqi'? Beliau mengatakan fa'arsyadana tarkil ma'asi. Ya, beliau menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Dengan maksiat, maka hati harus disucikan. Disucikan hatinya ketika mau belajar, nggak boleh ada rasa iri, sombong, benci kepada temannya, nggak boleh. Yang kedua, harus memperbaiki niat dalam mencari ilmu. Nah, ini yang paling penting nih. Niatnya harus diluruskan dulu. Untuk apa? Niat mencari ilmu yang pertama untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan untuk mendapatkan yang lain. Mendapatkan penghasilan, mendapatkan kerja. Itu nanti, ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah mendapat ridha Allah. Kalau Allah sudah meridhoi, maka semua jalan-jalan kemudahan nanti akan dimudahkan. Kita mau ke sini, kita mau ke sana, Allah mudahkan semuanya. Kalau sudah mendapatkan ridha Allah. Maka jangan salah niat, ya. Yang kelas 11 kelas 10 yang baru masuk, maka niat pertama mencari ridha Allah. Jangan mencari yang lainnya. Ya, wah ini di Sematas, ya, keluar langsung ini bisa diterima di universitas ini. Nah, itu nanti, itu adalah bonus. Ya, diterima di universitas ini, diterima di sini, diterima sini, itu adalah bonus. Tapi niat utama adalah mencari ridha Allah, mengamalkan ilmu, menghidupkan syariat Allah, menerangi batinnya dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi niatnya harus itu. Ilmu itu apa? Menjadikan kita dekat dengan Allah. Kalian belajar Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal tafsir. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan justru malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Man yazdad ilman, walam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah taqarrub kepada Allah, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak orang pintar tapi sedikit orang yang benar, ya. Banyak polisi yang dipenjara, banyak hakim yang diadili, banyak jaksa yang dituntut, ya kan? Jadi nggak kurang orang pintar, tapi yang kurang adalah orang yang benar, ya. Gitu. Jadi niatnya harus diperbaiki. Yang ketiga, harus berusaha sesegera mungkin menuntut ilmu di waktu masih belia. Jangan tertipu dengan menunda-menunda belajar. Nah, jadi selama masih ada waktu, selama masih ada umur, ya, kita harus bersegera menuntut ilmu itu. Karena penyakit kita adalah namanya at-taswif, saufa. Ya. Kapan kamu mau ini? Saufa. Kapan mau selesai skripsinya? Nanti dulu lah. Kapan mau diselesaikan tesisnya? Nanti dulu lah. Nah, itu penyakit kita semua, ya. Ya, termasuk saya pribadi sih sebetulnya. Ya, sehingga S2 harus 3 tahun lebih. Karena ada penyakit itu. Nanti dulu lah, nanti dulu. Jadi kata-kata nanti itu jangan sampai menjadi habit, ya, menjadi semacam gaya, menjadi sudah kebiasaan. Ya. Termasuk dalam hal-hal kebaikan. Dalam hal-hal kebaikan jangan sampai kita menunda-nunda, keburu lupa. Karena umur
itu kita tidak ada yang tahu, ya. Umur kita tidak ada yang tahu. Dalam mahfuzat itu dikatakan la tu'akhir 'amalaka al-yawma ila al-ghad ma taqdiru an ta'malahu al-yawma. La tu'akhir, jangan kamu menunda-nunda amalmu yang bisa kamu kerjakan hari ini, kamu kerjakan besok. Selama kamu bisa mengerjakannya hari ini, maka lakukanlah hari ini. Nah, itu kata mutiaranya. La tu'akhir 'amalaka al-yawma ila al-ghad ma taqdiru an ta'malahu al-yawma. Harus menerima apa adanya. Qanaah. Nih, terhadap segala sesuatu seperti makan, pakaian, dan bersabar atas sempitnya kehidupan agar memperoleh kelonggaran ilmu. Jadi orang yang ingin ya mendapatkan ilmu harus sikapnya qanaah. Tidak boleh memiliki sikap borju. Yang borju itu harus pakaian harus yang bermerek. Kalau beli sepatu harus yang high-bis kalau sekarang, ya high-bis harus beli yang jutaan. Jam tangan nggak mau harus yang mereknya tertentu, ya itu tidak sejalan dengan ilmu, karena ilmu itu adalah ya harus dibarengi dengan kesempitan hidup, harus tirakat, qanaah terhadap segala sesuatu. Makanannya ya sederhana saja, yang ada dimakan, ya. Yang jangan yang nggak ada dimakan, yang ada dimakan, yang dimasakin oleh ibu dapur ya. Kalau di sini, kalau di asrama harus dimakan. Pakaiannya, kemudian bersabar terhadap sempitnya kehidupan agar memperoleh longgarnya ilmu. Ya, para ulama-ulama kita zaman dahulu itu luar biasa, mereka dengan segala kehidupan yang apa adanya, mereka berhasil untuk mendapatkan ilmu yang luas. Bahkan dikatakan ada ulama itu sampai memakan ya roti saja itu bisa dipotong untuk 2 kali. Satu roti dimakan untuk 2 kali. Ya, artinya apa? Sedikit makannya. Nah, kemudian harus mampu membagi waktu. Waktu-waktu terbaik untuk menghafal ialah waktu sahur. Nah, ini penting ya, ini buat yang mau ujian atau mau yang sedang belajar. Jadi waktu terbaik menghafal itu adalah waktu sahur. Untuk waktu pagi itu untuk membahas pelajaran, ya, pelajaran-pelajaran yang membutuhkan pembahasan lebih dalam. Waktu siang itu untuk menulis. Ini menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Dari mana dalilnya? Ya kayak gini gak usah tanya dalilnya. Dicoba saja. Ya, ini namanya ilmu titen kalau dalam bahasa Jawa. Ilmu titen itu tajribah, ilmu berdasarkan pengalaman. Ya, tidak masalah, ya, tidak ada, tidak menyalahi syariat. Ya, jadi kalau mau untuk menghafalnya cepat, waktu sahur, untuk membahas pelajaran itu pagi, untuk menulis siang. Ya, kalau menulis, kalau menghafal di siang hari udah capek duluan otaknya, ya kan? Kalau siang hari kita masih disuruh menghafal, disuruh untuk membahas materi-materi pelajaran yang berat, pasti otak kita sudah capek. Maka siang itu bagusnya untuk pelajaran-pelajaran yang sifatnya menulis. Kemudian malam untuk murojaah. Ya. Adapun tempat yang paling baik untuk belajar ialah kamar atau tempat yang jauh dari keramaian, tidak di tepi sungai dan banyak suara. Maksudnya apa? Jadi tempat-tempatnya juga harus kondusif. Dan kita coba bayangkan kita belajar di pasar, ya, apalagi pasar yang berisik, gitu ya. Kita mau menghafalkan satu ayat saja, itu melihat orang mondar-mandir, ngomongnya banyak yang berisik, saya yakin nggak akan ada yang bisa menghafal. Maka kata Imam Hadratus Syekh, tempat yang paling baik untuk belajar ialah kamar atau tempat-tempat yang jauh dari keramaian dan juga jauh dari suara-suara yang berisik. Harus sedikit makan dan minum. Fa inna da'a aktsara ma tarahu yakunu min at-ta'ami wasyarab. Ya, di dalam syair dikatakan sesungguhnya penyakit itu kebanyakan yang kamu lihat itu ada di dalam makanan dan minuman, ya kan? Jadi kalau kata dokter, ya, sesungguhnya
yang memproduksi penyakit itu adalah ya makanan, karena penyakit itu dari perut. Semakin banyak makan, maka semakin pula ya banyak kandungan-kandungan makanan itu akan ya kita tidak tahu apa kandungannya. Tapi saya yakin insya Allah semuanya yang dimakan halal dan thayyib ya. Murid-murid SMA Al-Mumtaz harus bersikap hati-hati dan warok dalam setiap keadaan, memperhatikan kehalalan makanannya, minumannya, pakaiannya, karena ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Nah, ini tadi. Innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Ya, orang yang makanannya tidak halal berarti dia maksiat. Orang yang minumannya haram berarti dia maksiat. Maka ilmu itu tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Maka harus memperhatikan kehalalan makanannya, minumannya, ya. Termasuk kalau ingin belanja, dilihat dulu ya, produknya segala macam, sehingga kita terhindar dari keharamannya. Seperti ceritanya mertuanya Imam Syafi'i. Mertuanya Imam Syafi'i itu yang menemukan apel, ya, bukan mertuanya. Jadi menemukan buah apel yang hanyut di sungai karena sedang lapar gitu ya, nggak ada makanan. Akhirnya buah apel yang jatuh di sungai itu dimakan. Karena hukumnya itu kan nggak jelas ini. Ini apel ini hukumnya masih syubhat, tidak jelas haram, tidak jelas halal. Maka dicarilah di sekitar situ di mana ada orang punya kebun apel, hingga akhirnya dia mendapatkan orangnya dan dia minta kehalalan dari apel yang dia makan tadi. Ya, karena ya, orang ini ingin ngetes ya seberapa serius dia. Akhirnya diberikan ujian, akhirnya berhasil. Luar biasa. Mungkin ini cerita sudah masyhur ya. Harus mengurangi makanan-makanan yang bisa mengurangi kecerdasan. Ini dalam bahasa Jawa namanya dedel ya, bukan dedel, dedel. Seperti cuka, apel yang masam, makanan yang menimbulkan banyak dahak dan berlemak seperti banyak minum susu, makanan yang menyebabkan cepat lupa seperti makanan yang dimakan tikus. Ya kan ada makanan roti gitu, dia mungkin sudah digigit sama tikus, itu menurut Hadratus Syekh menyebabkan cepat lupa. Membaca batu nisan orang meninggal ketika lagi ziarah di makam-makam, membaca nama-nama di batu nisan itu juga menyebabkan cepat lupa. Menjatuhkan kutu dalam keadaan hidup. Ya. Sekali lagi, ini bukan dari Al-Quran maupun dari hadis, tapi ini adalah ilmu titen atau tajribah. Ya, boleh diambil, boleh ditinggalkan. Ya, boleh diambil, boleh ditinggalkan. Ya, termasuk kalau terlalu banyak minum-minuman yang berlemak atau berdahak, ya, akhirnya kan mengganggu juga, mengganggu kesehatan. Kalau mengganggu kesehatan, otomatis mengganggu kecerdasan. Ya. Kalau mengganggu kesehatan, secara otomatis juga mengganggu kecerdasan. Tapi sekali lagi ini adalah ilmu tajribah beliau yang boleh diambil, boleh ditinggalkan. Tidak perlu diperdebatkan. Harus mengurangi tidur. Ya, jadi kalau ingin menjadi ahli ilmu, adik-adikku semuanya harus mengurangi tidurnya. Ustaz, Ramadan ini kan orang yang tidurnya bernilai ibadah. Ya, kalau tidurnya aja ibadah, gimana kalau kita sholat, gimana kalau kita tilawah, gimana kalau kita membantu orang lain, apalagi belajar, Masya Allah. Ya, jadi jangan menjadikan alasan puasa ini untuk bermalas-malasan. Justru berpuasa ini kita sedang dihidangkan oleh Allah, hidangan yang luar biasa, maka kita harus ya serius, karena Allah hanya menurunkan hidangan ini hanya di bulan Ramadan. Puasa, ada sholat tarawih, ada qiyamul lail, ada tilawah. Kita harus memakan hidangan-hidangan itu. Harus menghindari pergaulan, khususnya dengan lawan jenis. Ya, ini juga membuat ilmu itu ya
Ini adab-adab seorang murid itu jangan terlalu sering ketika bergaul dengan lawan jenis. Alhamdulillah kalau di Al-Mumtaz sepertinya dipisah gitu ya. Sama dengan kami di Al-Hasan ini, kita alhamdulillah dipisah. Ya, pesantrennya putra dan putri tidak pernah bertemu gitu ya. Karena apa? Ya ini menghindari pergaulan khususnya lawan jenis. Kalau menurut Hadratus Syekh itu akan mengurangi adab seorang santri. Aduh, baterainya mau habis lagi nih. Sebentar, bab 3. Baru bab 3 ya. Adab seorang pelajar terhadap syekhnya. Oh, saya ngecas dulu ya. Tidak tahu yang mendengarkan ini masih stay tune ya nih, atau sudah? Ya, bab 3 ya. Nanti kita kalau memang masih ada waktu bolehlah sharing-sharing. Atau kalau nggak selesai silakan di stop ya moderator. Kalau misalkan waktu saya udah habis, Ustaz cukup ya. Karena nanti ada 8 bab. Bab ketiga, adab seorang pelajar terhadap syekhnya atau gurunya. Nah, ini tadi yang kedua apa? Adab seorang pelajar terhadap dirinya. Sekarang adabnya terhadap gurunya. Ini penting. Nah, yang pertama adalah istikharah terlebih dahulu sebelum menentukan tempat menuntut ilmu. Jadi orang menuntut ilmu itu harus istikharah. Ya, istikharah itu bisa dengan meminta Allah ketika sebelum tidur, atau bisa juga meminta pendapat orang lain, minta pendapat orang lain, itu juga bagian dari istikharah. Sebelum anak-anak misalkan ke Al-Mumtaz, tanya dulu ke teman-temannya, tanya ke orang tuanya, itu istikharah. Biar apa? Tujuannya ketika kita sudah menjatuhkan pilihan, kita mau belajar dengan ustadz ini, dengan Al-Mumtaz misalkan, kita mau belajar dengan syekh ini, jangan sampai di tengah perjalanan kita mengundurkan diri. Baru berapa bulan kita kemudian mengundurkan diri, itu kurang beradab. Ya, itu menjadikan keridhaan seorang ustadz atau ustadzah, ya, itu kurang mendapat ridhonya. Maka sebelum memilih, menentukan pilihan harus istikharah. Ya, jangan PHP. Ketika sudah masuk berapa bulan, pindah. Ya. Ya. Yang kedua, hendaknya mencari guru yang memiliki kedalaman ilmu syar'i atau ilmu syariah dan dipercaya keilmuannya oleh ulama-ulama pada zamannya. Ya, jadi kalau mencari guru pun, ketika melihat nih nama lembaganya ini, wah terkenal, siapa yang mengajarkan di situ? Ya, kira-kira benar tidak manhajnya, benar tidak akidahnya, benar tidak metodenya? Ya, karena sekarang banyak sekali orang-orang yang memiliki misalkan lembaga ya pendidikan, tapi tidak jelas dibawa kemana arahnya. Ya, hanya ya mungkin heboh di media gitu ya, sehingga kita harus mencari guru-guru yang benar-benar ilmu syariahnya, ilmu agamanya itu matang dan ilmunya diakui oleh ulama-ulama. Jangan mencari ustadz atau kiai atau guru yang banyak kontroversi, ya. Ustadznya banyak kontroversinya di kalangan kiai, gitu. Itu jangan. Taat terhadap gurunya dalam segala hal dan tidak keluar dari nasihat-nasihatnya atau menentangnya, layaknya pasien dan dokter. Ya, pasien itu ketika dinasihati dokter itu pasti nurut. Ya, kalau nggak nurut, ya bahaya dia. Disuruh minum obat 3 kali, dia minum 3 kali. Disuruh untuk istirahat, dia akan istirahat. Begitupun juga seorang murid ketika taat kepada gurunya harus mengikuti seperti pasien mengikuti dokter. Dalam mahfudhat itu dikatakan innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama.
innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Ya. Sesungguhnya muallim dan dokter itu kedua-duanya ya tidak akan memberikan nasihatnya kecuali mereka tidak ditaati. Dokter juga begitu. Kalau pasiennya bantah terus, gitu ya, dikasih obat ini bantah, disuruh ini bantah, maka dokter itu akan malas, nggak mau memberikan nasihat. Begitupun juga dengan seorang guru. Ketika diberikan nasihat, diberikan ilmu selalu menentangnya, maka guru tersebut juga tidak akan mau memberikan nasihatnya. Kemudian yang keempat, adab seorang murid kepada syekhnya, kepada gurunya adalah harus memandang gurunya dengan pandangan hormat dan muliakan. Termasuk ketika memanggil gurunya itu dengan panggilan nama atau tidak dengan panggilan ente ya, atau kamu. Kalau di pesantren ini biasanya santri-santri manggilnya antum. Ya, meskipun di kalangan orang Arab sebetulnya nggak boleh. Antum itu kan buat banyak ya, kalian. Ya sebenarnya. Tapi untuk ta'ziman, untuk menghormati gurunya, jadi manggilnya antum. Ya, jadi nggak boleh ente. Ente itu kan anta, satu. Tapi antum. Ya, tapi juga misalkan bisa ustadz atau pak guru, ibu guru dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh memanggilnya dengan panggilan yang meremehkan. Kamu, ya. Jadi guru itu, ya, posisinya guru itu adalah melanjutkan warisan Nabi. Kadal muallim ayyakuna rasulan. Ya, itu dalam syair dikatakan seakan-akan seorang guru itu derajatnya sama dengan Rasul dalam hal mengajar. Rasulullah mengajar umat, ya guru juga mengajar umat. Dalam hal itu sama. Maka jangan sampai kita meremehkan atau tidak memuliakan guru kita. Yang keempat, yang kelima, seorang murid harus tahu hak-hak guru. Tidak melupakan jasanya, selalu mendoakan gurunya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, jadi kalau kalian punya ustadz-ustadz yang dulu SD, ustadz-ustadz yang dulu ngajar di TK, maka jangan lupakan jasanya. Yang mengajarkan kita huruf hijaiyah, a, ba, ta, selanjutnya. Ya. Maka kita minimal kalau tidak bisa mengunjunginya, tidak bisa, ya, kita berikan doa. Baik guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Murid harus menahan diri bersabar ketika guru sedang marah. Nah, ini ya. Atau sedang ada masalah. Harus mendahulukan husnudzon, tidak suudzon. Jadi ketika ada guru-guru, karena yang namanya guru juga manusia. Kadang ada guru itu melihat sesuatu yang sudah berulang-ulang dinasihati, berulang-ulang diingatkan karena sudah melampaui batas, gitu ya. Akhirnya diberikanlah treatment, ya salah satunya dengan dimarahi. Maka ketika kita sebagai murid mendapatkan marahnya guru, itu kita nggak boleh suudzon, ya, nggak boleh suudzon, dan tidak boleh melawan, apalagi melawan nggak boleh, suudzon pun nggak boleh. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah meminta maaf. Meminta maaf. Kita harus minta maaf pada guru, bukan gurunya kita paksa minta maaf. Kita yang harus minta maaf pada guru. Karena apa? Sebab kemarahan Pak Guru Bu Guru itu karena kita. Sebab marahnya Pak Guru dan Bu Guru itu karena kita. Maka kita yang harus minta maaf, ya, mencari keridhaan gurunya. Ya. Murid harus meminta izin sebelum masuk ke ruangan khusus gurunya. Apabila guru tidak mengizinkan masuk lebih dari 3 kali meminta izin, maka muridnya harus kembali. Ini bagian dari adab isti'dzan, adab meminta izin. Ya, dalam Quran ada bahwa ketika kita ingin bertemu, maka kita meminta izin. Kalau beliau di dalam ruangan, kita ucapkan salam. Ucapkan salam 3 kali, tidak ada respon, kita ketok pelan-pelan pintunya. Ketoknya jangan keras-keras, ketoknya pakai jari saja, ya, sambil salam. Kalau 3 kali tidak dibukakan atau ustadznya sibuk atau tidak menjawab, maka kita tidak boleh maksa.
Ya. Termasuk ketika misalkan kalau sekarang mungkin WA, sama. WA kalau ustadznya, kita WA guru kita, ustadz kita misalkan, kalau kita belum dijawab, ya mungkin kita tunggu beberapa lama misalkan, kok belum dijawab lagi, mungkin kita WA lagi. Kalau nggak dijawab, ya udah. Jadi sama dengan minta izin ketika mau masuk atau menemui beliau. Jadi ini penting ya, apalagi yang sekarang ini, ya sekarang ini mungkin sudah agak. Ya, maka kita harus hadirkan lagi nih adab-adab seperti ini di kalangan murid-murid. Karena adab ini adalah luar biasa ya, hanya di Islam. Hanya dalam Islam. Hendaknya murid duduk di depan gurunya dengan adab. Jadi kalau ada murid duduk di depan ustadz, di depan gurunya, harus duduknya beradab. Kalaupun gurunya duduk di bawah, maka muridnya duduk di bawah. Nggak boleh muridnya duduk di atas. Ya. Maka kalau biasanya gurunya, ustadznya atau syekhnya itu duduk di bawah, maka muridnya duduk di atas kedua lututnya dengan tenang, tidak banyak bergerak. Makanya kalau di pesantren-pesantren tradisional, kalau orang lagi dengan kiainya begitu, ya dia duduk itu di atas lututnya itu bisa berjam-jam tidak bergerak. Karena apa? Saking takzimnya kepada ustadznya. Murid wajib sopan dalam berbicara saat berbicara dengan gurunya. Tidak bertanya, apakah benar? Ya. Jadi kalau ustadznya lagi bicara, ustadznya lagi menerangkan, tidak disela. Benar ke ustadz? Emang kenapa ustadz? Nah, ketika dinasihati, kenapa ustadz? Nggak boleh seperti itu. Kalau memang kita tidak paham, maka kita bertanya yang sopan. Nanti ketika selesai guru menegur kita, baru kita bertanya, afwan Ustadz, tadi kenapa saya ditegur? Nah, gitu. Jadi jangan ketika guru yang menegur, berbicara, menerangkan, langsung disela ucapannya. Emang benar Ustadz? Nah, gitu ya. Jadi itu adab kita ya saat berbicara dengan guru. Ketika guru menerangkan hukum atau faidah dari kisah atau syair, sedangkan murid sudah menghafalnya sebelumnya, nah ini banyak terjadi kan. Kadang-kadang guru kita, ustadz kita sedang menerangkan sesuatu, kita sebetulnya sudah hafal nih ayatnya, sudah hafal syairnya, maka kita nggak boleh tiba-tiba nyeletuk gitu ya, tanpa diminta kita tiba-tiba menyeletuk gitu. Maka adab kita adalah mendengarkan dengan seksama seolah-olah kita belum mendapatkannya, seolah-olah kita belum mendapatkan ilmu itu. Jadi ini adab kita. Ketika guru menerangkan, kita sudah hafal seharusnya, ya kita sudah hafal sebelumnya. Maka cara kita, adab kita adalah tetap dengarkan seakan-akan kita belum menghafalnya atau belum mendapatkannya. Kemudian murid tidak boleh mendahului guru dalam menjelaskan pelajaran atau menjawab permasalahan atau ingin menampakkan kepintarannya. Ya. Jadi beda lagi kalau diminta. Ya misalkan guru ingin menjelaskan sebuah materi, seorang guru, ustadznya ini meminta, coba apa yang kamu pahami tentang ini, apa yang kamu pahami tentang itu. Kalau tidak diminta, jangan tiba-tiba dia nyeletuk ingin menjelaskan gitu. Seakan-akan dia paling paham, dia paling pintar. Ya, tadi di awal bahwa kita tidak boleh menampakkan sombong, ya kesombongan. Apabila guru memberi sesuatu barang kepada murid, maka wajib menerimanya dengan tangan kanan, termasuk murid ingin memberikan kepada gurunya. Harus ya. Ingin menyampaikan kitab, atau mengumpulkan kitab, atau mengambil benda dari ustadznya, maka harus dengan tangan kanannya. Ini tentang adab seorang murid kepada gurunya. Bab 4. Bab 4-nya adab seorang murid terhadap pelajaran. Ya, dengan pelajarannya. Nih, jadi tadi dengan gurunya ya, sudah clear ya. Jadi setelah belajar ini, tolong ya murid-murid, adik-adikku, semuanya harus bersikap sopan, lembut terhadap gurunya. Ya, tidak boleh tadi yang dilarang-larang oleh Hadratus Syekh tadi. Kalau ingin ilmunya berkah, maka tadi ya harus tadi
meninggikan derajatnya, memuliakan gurunya. Kemudian bab 4 ini adalah adab seorang murid terhadap pelajaran. Ya. Hendaknya seorang murid memprioritaskan pelajaran yang fardu ain. Jadi sebelum mempelajari yang lain-lain, ya, maka yang diprioritaskan ini adalah pelajaran yang sifatnya fardu ain, yang semua muslim wajib tahu. Apa yang pertama? Ilmu tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah ilmu tauhid. Jadi tauhid itu perlu ilmu biar tidak salah dalam menyembah Allah. Tahu cara menyembah Allah yang benar, tahu mensyirikan Allah itu macam mana, ya kan? Jadi yang pertama harus tahu ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih. Karena kita tidak akan bisa melakukan ibadah tanpa kita tahu ilmu fikih. Ya, karena ilmu fikih itu menjelaskan detail dari ibadah. Kalau dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah, ya, dirikanlah sholat. Nah, cara sholat ada dalam ilmu fikih. Setelah ilmu fikih ada ilmu akhlak atau tasawuf, yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan orang tua. Itu ilmu akhlaknya. Nah, maka 3 ilmu ini adalah ilmu yang fardu ain, harus dipelajari duluan sebelum mempelajari pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ya. Jadi sebelum belajar ilmu-ilmu yang lainnya, pelajaran ini kita prioritaskan. Tauhid, fikih, dan akhlak. Dan alhamdulillah yang di SMA Al-Mumtaz pasti diajarkan ilmu-ilmu ini, gitu ya. Pasti diajarkan ilmu ini. Kemudian yang kedua, mempelajari Al-Quran sehingga mampu untuk membaca baik dan benar. Nah, ini sudah pastilah, ya kan? Kita sedang terus mengkaji Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Al-Quran. Ya, jadi harus banyak tilawah. Ya, harus banyak tilawah. Ya, harus ada target. Minimal 1 bulan khatam berapa kali? Minimal sekali. Nah, untuk pelajar pemula, ini penting. Hendaknya menghindari perselisihan pendapat di kalangan ulama. Jadi kalau untuk kelas-kelas kayak SMP, ya, SMA, aliyah itu nggak perlu terlalu, kalau membahas masalah akidah, membahas masalah fikih, itu tidak perlu membahas perselisihan ulama. Karena apa? Akan membuat bingung. Ya, karena ada kitab Bukhari, gitu ya, Al-Madzahib Al-Arba'ah, kitab fikih 4 mazhab. Itu semua permasalahan dibahas berdasarkan 4 mazhab. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Hanafi. Ya. Kalau untuk pemula, ini bagusnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki, ya, biar fokus di sana, ya, yang mengambil jurusan perbandingan mazhab. Tapi kalau masih pemula, maka sebaiknya menghindari tema-tema yang perselisihan pendapat. Hendaknya murid mentashih bacaan Al-Quran atau kitabnya kepada gurunya sebelum ia menghafal. Nah, ini terjadi, ya. Bahkan sekarang pun santri-santri di Al-Hasan pun begitu. Jadi keburu sudah menghafal Al-Quran khususnya, ternyata yang dihafalkan itu adalah yang salah. Ketika ditasmikkan, disetorkan kepada ustadznya, nah, ketika dirubah kesalahannya itu sudah susah. Karena sudah hafal. Maka yang benar bagaimana? Sebelum kita hafal, bacaan kita harus ditashih ke ustadznya. Ustadz, coba dicek ya bacaan saya. Saya mau baca dulu nih. Misalkan kalian mau menghafalkan berapa? 5 baris, ya. Maka bacaan 5 baris itu dicek dulu kebenarannya, kesahihannya. Dicek, kalau sudah dianggap oke, udah bagus, baru kita mulai menghafalnya. Jadi jangan menyampaikan, menyetorkan hafalan, tetapi hafalan kita salah. Karena kalau sudah hafal, dirubahnya susah. Kalau sudah hafal, dirubahnya susah. Kemudian hendaknya murid datang ke majelis ilmu atau kelas awal waktu, ya. Apalagi pelajaran hadis agar tidak salah dalam memahami ilmu hadis. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa mempelajari hadis maka kuatlah argumentasinya, hujjahnya.
Ya, jadi kalau datang ke majelis ilmu atau kelas, usahakan di tepat waktu, di awal waktu. Biar apa? Ketika ada ustadznya menerangkan hadisnya itu tidak sepotong-potong. Nah, ini bahayanya kalau ada murid datang ke majelis ilmu, ya, ini termasuk termasuk yang hanya belajar ilmunya dari majelis ilmu dan dia tidak istiqomah. Ini bahaya juga, ya, bahaya juga, ya, karena dia harusnya mendapatkan penjelasan tapi dia waktu itu nggak datang. Nah, ini yang menjadi bahaya, ya. Jadi kalau ingin mempelajari ilmu itu harus utuh, nggak boleh sepotong-potong, disampaikan satu hadis kemudian disebarkan, ya, padahal ada banyak sekali hadis-hadis yang lainnya, ya. Jadi banyak orang pemahaman yang salah itu karena dia tidak utuh dalam memahaminya. Maka kata Imam Syafi'i, barang siapa mempelajari hadis maka kuatlah argumentasinya. Ya. Jadi kalau ingin berargumentasi lebih kuat selain Al-Quran adalah hadis, ya. Qala Rasulullah, maka akan kuat hujjahnya. Apabila murid ingin menjelaskan kitab-kitab ringkasan, maka ia harus merujuk referensi kitab yang lebih besar, lebih luas, khususnya dalam masalah hukum-hukum yang rumit. Jadi kalau ada seorang murid diminta untuk menjelaskan ringkasan kitab, mukhtasar, ya. Ringkasan itu dalam bahasa Arab namanya mukhtasar. Ada kitab-kitab itu yang ringkas-ringkas itu. Ketika dia sebelum menjelaskan, maka dia harus kembali dulu merujuk referensi kitab yang lebih luas. Biar apa? Biar wawasannya lebih luas. Jangan sampai nanti dia mengharamkan, ternyata ada pendapat yang membolehkan. Nah, ini penting juga. Hendaknya selalu menghadiri halaqah ilmu gurunya agar tidak terjebak dari sifat ujub dan sombong. Jadi kalau meskipun kita sudah punya ilmu, meskipun kita sudah alumni, misalkan kita sudah, ya, maka ketika ada halaqah ilmu syekhnya atau gurunya, maka kita, ya, harus menghadirinya. Biar apa? Tidak terjebak dari sifat ujub. Ujub itu membanggakan dirinya, menghebat-hebatkan dirinya dan sombong. Selanjutnya, ketika menghadiri majelis ilmu gurunya, maka harus mengucapkan salam kepada hadirin, khususnya kepada gurunya. Dan tidak diperkenankan melangkahi bahu para hadirin, tapi dia harus duduk di mana posisi terakhir saat dia masuk. Jadi ketika menghadiri majelis ilmu, ya, biasanya sudah ada hadirin yang hadir itu, kita harus mengucapkan salam dulu, Assalamualaikum. Nah, setelah itu di mana posisi terakhir hadirin itu duduk, ya kita duduk di paling akhir itu. Tidak boleh kita sok merasa kita paling dekat dengan guru, gitu ya. Kita paling dikenal sama gurunya, kemudian kita melangkahi bahu-bahu orang yang sudah lebih duluan. Nah, ini termasuk di dalam adab ketika sholat Jumat. Ya, tidak boleh at-takhattu ala riqabin nas, ya, melewati bahu-bahu. Nah, maka kalau ingin mendapatkan softnya di awal, maka ya harus datangnya lebih awal. Tidak boleh datangnya paling akhir tapi minta di soft yang awal. Ini namanya tidak mengerti adabnya. Mengerti adabnya. Tidak malu bertanya masalah yang belum difahami dengan suara lembut dan sopan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita Ansor. Sifat malu mereka tidak menghalangi untuk bertanya masalah agama. Ya, coba bayangkan kalau para wanita-wanita Ansor itu mereka malu bertanya. Kira-kira banyak sekali hadis-hadis yang tidak sampai kepada kita. Khususnya yang diriwayatkan oleh wanita-wanita Ansor itu adalah hadis-hadis berkaitan tentang rumah tangga beliau. Rumah tangga Rasulullah SAW, ya, di kamar. Itu kan yang bisa meriwayatkan siapa? Ya, istrinya Aisyah dengan wanita-wanita Ansor. Nah, mereka memiliki sifat malu yang luar biasa, tapi mereka tidak malu untuk bertanya masalah agama. Nah, sehingga alhamdulillah sekarang kita bisa mendapatkan hadis-hadis yang sahih, ya, melalui perempuan atau wanita-wanita Ansor. Ya. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati wanita-wanita Ansar
sifat malu mereka tidak menghalangi untuk bertanya masalah agama. Kemudian tidak mendahului orang lain dalam bertanya. Ya, pernah ada orang itu bertanya kepada Rasulullah, tapi dia mendahului orang lain. Ya, ada orang Bani Saqif mendahului, padahal sudah ada orang Ansor yang mau bertanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai saudaraku Bani Saqif, sesungguhnya orang Ansor ini lebih dahulu bertanya sebelum kamu. Maka duduklah terlebih dahulu agar aku memenuhi kebutuhan orang Ansor ini. Ya, jadi Rasulullah pun harus, seorang syekh, seorang guru harus adil. Ketika ada orang yang bertanya lebih dahulu, maka dia harus didahulukan, siapapun orangnya. Ini jangan tiba-tiba ada orang bertanya, kemudian ada yang datang, kemudian bertanya dan didahulukan. Maka Rasulullah menasihati, wahai saudaraku Bani Saqif, ya, sebentar, ya, tadi sudah ada yang bertanya dari Ansor, maka duduklah terlebih dahulu agar aku memenuhi kebutuhan Ansor ini. Hendaknya hendaknya menyelesaikan satu kitab agar tidak ada bagian yang terlewatkan. Ini penting. Ini sebetulnya yang di dalam pesantren itu harus ada tradisi menghatamkan satu kitab, nggak boleh pindah. Kalau di dalam pesantren tradisional itu ya ada tradisi seperti ini. Biar apa? Pemahamannya utuh. Jadi jangan belajar misalkan setengahnya kemudian pindah, setengahnya belum selesai pindah kitab, setengahnya belum selesai. Maka kalau di dalam pesantren tradisional itu ada jenjangnya. Ya, kitab fikih itu untuk pemula ini, untuk tingkatan kedua ini, tingkatan ketiga. Tapi semuanya harus selesai, tuntas dibahas. Maka tidak heran dalam pemahaman fikih ya mungkin orang-orang tradisional lebih matang, gitu ya. Karena apa? Mereka mengkajinya sampai selesai. Ya berbeda dengan kita mungkin mengkajinya hanya maudhu'i, tematik. Kalau ada masalah ini dikaji. Apalagi ada beberapa misalkan yang hanya mengkajinya babnya bab toharoh terus, nggak pernah beranjak ke bab yang lain. Padahal dalam fikih itu ada bab muamalah, ada bab riba, ada bab jinayat, ya, ada bab macam-macam. Tapi hanya yang dibahas toharoh lagi, ya. Kemudian hendaknya murid memotivasi murid yang lainnya dan tidak menunjukkan hal-hal yang tidak berfaedah. Nah, sekarang ini kita lagi banyak sekali ya media-media sosial yang menurut ya saya banyak sekali yang kurang berfaedah. Ya, contohlah kayak TikTok ya. Ini maka harus dihindari. Nggak boleh murid-murid sepatas, murid-murid al-mumtaz ya bermain TikTok apalagi sampai berjoget-joget gitu ya. Apapun motivasinya maka perlu dihindari. Karena yang pertama tidak berfaedah, yang kedua itu membongkar menyebarkan aurat karena berjoget-joget. Ya. Jadi sesama murid itu harus saling memotivasi. Kalau ada yang lebih duluan paham, maka dia harus menjelaskan kepada yang belum paham. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada seorang alim. Halo, ini masih lanjut? Masih lanjut atau lanjut, Ustaz? Bisa dilanjutkan, Ustaz? Lanjut ya. Alhamdulillah, masih semangat ya. Bab 5, ada seorang alim terhadap hak-hak dirinya. Ya ini pembahasan 1 bulan kita selesaikan dalam 2 jam, 1 jam setengah. Ini luar biasa ini. Kalau bukan al-mumtaz nggak bisa ini ya. Bab 5, ada seorang alim terhadap hak-hak dirinya. Nah, ini kalau tadi kita bicara tentang adabnya seorang murid, muta'alim. Nah, sekarang kita masuk adabnya seorang alim, seorang guru. Nah, ini penting nih, Pak Guru dan Bu Guru harus menyimak ini ya. Cikgu. Yang pertama, selalu muraqabatullah dalam sunyi maupun ramai. Jadi seorang guru itu harus muraqabatullah. Harus merasa diawasi oleh Allah, gerak-geriknya diawasi oleh Allah.
baik ketika mengajar maupun dalam sendirinya. Dalam kesendirian pun harus muraqabatullah. Ya, merasa terus diawasi oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang merugikan dia dan agamanya. Ya, baru-baru ini kita dengarkan ada seorang pendeta, ya, dia melecehkan jamaahnya, kalau itu masih di bawah umur, dan na'udzubillah. Ya, tapi autornya bukan orang Islam. Ya, ini harus muraqabatullah, harus merasa diawasi Allah. Hendaknya seorang alim, seorang guru, dalam setiap tindakannya harus disertai rasa khauf. Apa khauf itu? Rasa takut. Takut sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak ngajar karena malas misalkan, harus ingat, oh ya Allah, ya, saya diawasi oleh Allah, saya selalu dipantau oleh Allah. Kalau ada rasa malas, ya ada sifat khauf gitu. Saya ini dapat amanah, saya ini diberikan ilmu. Kemudian sikapnya harus tenang. Seorang ulama, alim itu harus tenang. Ya, tenang itu maksudnya apa? Ketika menghadapi sebuah masalah itu nggak boleh, ya, dia menampakkan sikapnya yang sembrono. Maka seorang alim itu harus tenang di dalam memutuskan sebuah masalah, di dalam membuat kebijakan, maka dia harus tenang. Sehingga kebijakan yang dilahirkan itu bukan hasil dari ketergesa-gesaan. Ketika ingin membuat sebuah kebijakan nih, Al-Mumtaz mau bikin kebijakan harus tenang. Apa kira-kira visi misinya dan segala macam program-programnya. Bersikap warak. Apa warak itu? Warak itu adalah ya, selalu berhati-hati, tidak mau tercampur dengan yang syubhat. Warak, wira'i. Jadi kalau ada hal-hal dalam makanannya, dalam ya gajinya misalkan, ada yang kurang jelas, ada yang ya syubhat, maka harus dihindari. Ini seorang guru itu seperti itu. Senantiasa bersikap tawadhu, meskipun dia sudah jabatannya tinggi misalkan, ilmunya tinggi, maka tidak boleh mengatakan oh dia paling tahu. Ketika di dalam musyawarah dia tidak boleh ingin pendapatnya didengar, ya, harus diikuti. Maka dia harus tawadhu. Semakin tinggi maka harus semakin tawadhu. Kemudian harus senantiasa bersikap khusyuk, ya, baik di dalam hidupnya sehari-hari maupun dalam ibadahnya. Senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat pertolongan. Jadi guru itu kan digugu dan ditiru ya. Kalau mendapati masalah, maka yang diminta pertolongan adalah Allah. Sehingga nanti murid-muridnya, santri-santrinya juga melihat, Masya Allah, ini luar biasa, tawakalnya guru saya. Ya, karena apa yang dilakukan itu akan menjadikan pelajaran buat murid-muridnya. Tidak berniat menjadikan ilmu sebagai tangga memperoleh keuntungan duniawi, jabatan dan popularitas. Ini juga menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi tidak berniat menjadikan ilmu hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ya, kalaupun dapat yang keuntungan duniawi dari gajinya, dari apanya, itu hanya ya, tadi saya sebutkan hanya bonus. Tapi ya imbalan terbaik adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalaupun ada jabatan, itu amanah yang harus diemban. Ya. Kemudian seorang guru juga tidak mengagung-agungkan orang-orang yang kaya. Ya, jadi kalau ada wali santrinya yang kaya, sikapnya beda, ya, baru datang dari gerbang langsung disambut, datang langsung berdiri, gitu ya. Ada anaknya anggota dewan, anaknya DPR RI, anaknya presiden, nggak boleh. Semuanya harus sama di mata ustadznya. Semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, kecuali terdapat maslahah yang meminimalisir kerusakan. Ya, jadi kecuali di situ ada maslahahnya. Ya.
menghormati orang. Imam Malik berkata kepada Harun ar-Rasyid, karena waktu itu Khalifah Harun ar-Rasyid itu berkata kepada Imam Malik, karena ini satu zaman ya. Kata Harun ar-Rasyid, ini kan raja ya, seorang raja itu minta kepada ulamanya Imam Malik, mungkin nggak Anda sering lewat di sini atau sering pengajian di dekat istanaku, sehingga anak-anakku ini bisa menghafal kitab Al-Muwatta. Apa jawaban Imam Malik? Ini indah sekali jawabannya. Ilmu itu didatangi. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan menyuruh untuk datang. Maka kata Imam Malik kepada raja ya, kepada presiden, apa? Duduklah di masjid bersama orang-orang yang lainnya untuk mendengarkan hadis-hadisku. Jadi kalau mau, ya silakan datang ke masjidku. Jangan memerintah-merintah gitu ya. Bahasanya jangan memerintah. Tapi khawatirnya kalau ilmu itu diatur-atur, nah nanti hadisnya juga diatur-atur. Ini yang boleh disampaikan, ini yang tidak boleh disampaikan. Itu bahaya sekali. Ya, diatur. Nah, ini jangan dibaca, ini boleh dibaca. Makanya kata Imam Malik, ilmu itu didatangi, bukan menyuruh datang. Kalau Anda ingin mendengarkan hadis saya, maka datanglah ke masjid bersama orang-orang yang lainnya. Nah, itu luar biasa. Imam Malik itu ulama yang kuat pendiriannya. Nah, kemudian harus berlaku zuhud di dunia dan hanya mengambil sedikit dari dunia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi harus zuhud kehidupannya di dunia. Sehingga apa? Dia tidak terlalu memikirkan imbalan duniawinya. Seorang syekh, seorang guru harus berlaku zuhud di dunia. Selanjutnya adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang mengurangi haibah, mengurangi muruahnya. Nah, di dalam kitab itu, di dalam kitab Adabul Alim itu, contohnya disebutkan oleh Hadratus Syekh apa? Berbekam. Berbekam itu menurut Hadratus Syekh menghilangkan haibah. Tapi menurut saya, maksudnya berbekam itu adalah mungkin yang dilakukan di tempat-tempat terbuka. Ya, karena orang bekam itu kan membuka sebagian ya bajunya gitu ya. Kalau seorang syekh, nah, kemudian tempat-tempat bekam mungkin tempatnya kurang layak. Tapi kan sekarang tempat-tempat bekam terapi-terapi itu mewah ya, di tempat yang tertutup, bahkan AC, tidak dilihat orang lain. Ya itu menurut mungkin pemahaman beliau saat itu, orang-orang bekam itu bisa dilihat oleh orang-orang siapa saja. Ya, karena belum ada tempat-tempat khusus begitu. Nah, jadi beliau memberikan contohnya adalah bekam. Jadi mengurangi haibah, mengurangi muru'ah seorang ulama, seorang alim. Ya, jadi ini kita harus memahami, kalau sekarang tempat bekam itu mewah-mewah. Ada rumah bekam, itu mewah gitu ya. Satu kamar itu ada AC-nya, ada kasurnya, segala macam fasilitasnya. Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat yang dapat menimbulkan fitnah, meskipun hanya singgah atau melewatinya. Ini penting ya, seorang guru, seorang ustadz, seorang syekh, jangan sampai kita menimbulkan ya, fitnah. Apalagi sekarang zaman media sosial yang luar biasa, orang kita lewat di tempat-tempat maksiat, tiba-tiba ada yang foto, kemudian menyebarkan itu, hanya menjadi fitnah. Menjadi fitnah. Ya. Nah, jadi harus menghindari. Ustadz, bagaimana dengan ustadz-ustadz yang dakwah di tempat maksiat? Ya, itu pilihan dia. Itu pilihan dia. Pertanyaannya, apakah bisa gitu ya merubah? Jadi dilihat dulu banyak maldorotnya, bahayanya, atau banyak manfaatnya. Kalau sekiranya banyak maldorotnya, banyak bahayanya, ya maka harus tinggalkan. Jadi bukan untuk bergaya-gayaan gitu ya. Oh, saya berdakwah sampai ke lokalisasi, saya berdakwah sampai ke tempat ini. Harus diperhatikan, diperhitungkan. Kira-kira ini banyak maldorotnya atau banyak manfaatnya saya dakwah di situ. Kan ada kan ustadz atau ulama itu yang dakwahnya di tempat-tempat seperti itu. Ya, kita tidak menyalahkan. Tapi kalau menurut saya harus ditimbang-timbang dulu antara maslahah dengan maldorotnya. Nah, tapi kalau ya
ada orang yang menjadikan itu sebagai fitnah, itu bahaya sekali. Akhirnya yang kena fitnah bukan hanya dia, tapi juga Islamnya. Masa ulama kok mainnya di situ. Nah, begitu. Bahkan sebetulnya seorang ulama atau syekh itu tidak boleh. Nah, banyak tempatnya itu di pasar gitu ya. Karena aswa'ul makan itu adalah pasar. Selalu menjaga untuk menampilkan syiar Islam. Ya, jadi seorang ulama, seorang syekh, seorang guru, seorang panutan itu harus menampilkan syiar-syiar Islam. Dari cara berpakaiannya, ya, itu harus menampilkan Islam. Jangan seorang ustadz, seorang guru, ya, memakai celana pendek misalkan, menampilkan auratnya. Ya, bagaimana dia menampilkan atau selalu sholatnya di masjid berjamaah, itu syiar Islam. Ya, mentang-mentang saya di rumah sholatnya dengan keluarga berjamaah, ya, menyebarkan salam. Jadi syiar Islam juga. Ketika ada orang yang lewat, kita sebarkan salam, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bagaimana kita itu juga menyiarkan syiar-syiar Islam. Kemudian bab yang ke-6. Lanjut boleh Ustaz. Masih ya. Ntar kita selesai pas buka ini kayaknya. Siapin iftarnya ini. Adab seorang guru saat mengajar. Ini soalnya dikasih waktu jam 11. Oh, luar biasa. Adab seorang guru saat mengajar. Tadi adab seorang guru apa tadi? Seorang alim terhadap hak-hak dirinya. Ya, tadi adab seorang alim atau guru terhadap dirinya. Sekarang adab seorang guru saat mengajar. Saat mengajar itu apa adabnya bagaimana? Yang pertama, harus menyucikan dirinya dari hadas kecil dan besar. Ya. Jadi sebelum mengajar apapun, baik itu Al-Quran, baik itu hadis, tafsir, atau pelajaran-pelajaran umum, sebaiknya seorang guru, seorang ustadz, ya, itu mensucikan dirinya dari hadas kecil dan besar. Kalau hadas kecil dengan wudhu, kalau hadas besar dengan mandi junub, ya, mandi jinabat. Yang kedua, berpakaian rapi dan menutup aurat yang sempurna. Ya, saya kira kalau ustadz-ustadz di Al-Mumtaz, ya pakainya sudah seragam, ya, bagus, menutup auratnya sempurna. Ya, jadi memakai pakaian yang rapi dan menutup aurat, memakai wangi-wangian. Biar apa? Ilmu itu berwibawa gitu. Kalau ustadznya semua ustadznya tidak mandi misalkan, ya, kemudian baunya tidak wangi, maka orang pun tidak, ya, gimana ustadznya, muridnya, ustadznya gitu, muridnya apalagi gitu ya. Sehingga ada kesan Islam itu, ya, tidak mencintai keindahan dan kebersihan. Karena dia sedang menampilkan Islam, citra Islam di dalam dirinya, ya, maka harus menampilkan seperfect mungkin. Nah, semua di atas tadi itu tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan ilmu. Jadi kalau memakai pakaian yang bagus, ya, yang rapi, yang wangi, itu semuanya untuk memuliakan ilmu. Bukan untuk gaya-gayaan, ingin pamer gitu ya. Pamer merek baju, pamer merek sepatunya, bukan, tapi untuk memuliakan ilmu. Ya, sehingga Islam benar-benar dimuliakan. Ketika keluar dari rumah, berdoa terlebih dahulu. Ini Pak Guru dan Ibu Guru yang dimuliakan Allah, ketika kita keluar dari rumah untuk mau mengajar, jangan lupa kita berdoa. Sebenarnya ada doanya yang ditulis itu. Ya, Allahumma inni a'udzubika min an adhilla aw udhalla. Ya Allah, aku berlindung darimu, ya, untuk tidak menyesatkan dan tidak disesatkan. Wa an azilla aw uzalla. Tidak digelincirkan dan juga tidak menggelincirkan orang. Nah, kemudian di akhir doa itu baru bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Jadi sebelum kita mau mengajar keluar rumah itu kita harus membaca doa. Biar apa? Semua yang kita lakukan mulai dari keluar rumah, mengendarai motor, berjalan itu ada pahalanya.
Ada pahalanya semua, ada nilai pahalanya di situ. Kemudian membaca zikir hingga tempat mengajar. Ketika naik kendaraan, ketika naik mobil, ketika naik motor, sambil berzikir, semampunya. Jangan sampai kita malah bengong. Ya. Kemudian memberi salam kepada murid-murid ketika sudah masuk ke kelas. Duduk dengan tenang, tawadhu, menghindari banyak tertawa. Ya, menghindari banyak tertawa. Ya. Boleh bercanda, tapi seperlunya. Ya, tidak boleh sepanjang pelajaran hanya isinya tertawa. Karena akan apa? Banyak ketawa itu akan mematikan hati. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu berkata, ketika berdebat, ya, ada orang ketika berdebat dengan Imam Syafi'i itu belum selesai satu bab, belum selesai satu permasalahan, udah ingin pindah ke masalah yang lain. Ya, padahal satu masalah ini belum selesai. Apa kata Imam Syafi'i? Kita selesaikan masalah ini dahulu, baru kita pindah ke masalah yang kamu kehendaki. Ya, jadi kalau berdebat ingin bahsul masail di kalangan NU itu ada namanya bahsul masail, membahas masalah-masalah kompre yang masalah-masalah baru yang kita temukan gitu ya di masyarakat. Maka membahas masalah itu harus detail sampai selesai, baru pindah ke masalah yang lainnya. Nah, ketika ditanya seorang ustadz, seorang guru, seorang syekh ditanya masalah yang belum tahu jawabannya, maka dia menjawab la adri atau la a'lam. Nah, nanti kalau ada ustadznya ditanya pertanyaan dan nggak tahu jawabannya atau belum tahu jawabannya, maka ustadznya jangan malu bilang la adri, saya tidak tahu. La a'lam, saya belum tahu, saya belum mengerti. Jadi jangan ditanya masalah apa saja yang belum tahu, dia jawab dengan setahunya, sok tahu gitu ya. Akhirnya apa? Dhalun wa mudillun, dia sesat dan dia menyesatkan. Ya, dia sesat dan dia menyesatkan. Bahaya gitu. Jadi kalau belum tahu, kita jawabnya la a'lam. Apalagi ini masalah-masalah yang sifatnya hukum, masalah-masalah yang sifatnya hukum. Kemudian bab 7, adab seorang guru terhadap muridnya. Adab seorang guru terhadap muridnya ini, jadi tadi guru terhadap apa ini? Adab seorang guru saat mengajar. Saat mengajar, kemudian sekarang adab seorang guru terhadap muridnya. Yang pertama, mengajar dan mendidik sesuai atau tujuannya meraih ridho Allah. Inna Allaha wa malaikatahu wa ahli samawati wal ardina hatta namlah fi hujriha yusalluna ala muallimin nas al khaira. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, penduduk langitnya dan penduduk bumi, sampai semut yang ada di dalam lubang, semuanya bersolawat kepada muallimin nas, orang yang mengajari manusia kebaikan. Ya, jadi Pak Guru dan Ibu Guru yang dirahmati Allah, Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai tadi an-namlah, ya, semut yang ada di lubang, itu semuanya mendoakan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhkan diri dari sifat tidak ikhlas, karena akan menghalangi masuknya ilmu ke dalam hati murid. Jadi kalau ada guru atau ustadz atau syekh yang mengajarnya bukan karena Allah, tidak ikhlas, maka hal itu akan menghalangi ilmu masuk ke dalam hati. Maka kalau kita mengajar, kok ada santri misalkan, kok semuanya ini kayaknya nggak paham-paham apa yang saya sampaikan. Jadi jangan buru-buru menyalahkan santrinya, jangan terburu-buru menyalahkan santrinya, muridnya, tapi introspeksi diri. Apakah ya niat saya ini ada yang salah, orientasi saya ini ada yang salah? Karena niat seorang guru itu menentukan ilmu itu masuk ke dalam hati muridnya atau tidak. Talabna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu ay yakuna illa lillah. Kami mencari ilmu
bukan karena Allah, maka ilmunya enggan. Fa'aba, aba itu enggan. Ilmu itu tidak mau. Ayyakuna illa lillah, ya, bahwa ilmu itu enggan masuk ke dalam hati kecuali karena Allah. Jadi kalau ingin mengajarkan ilmu, maka niatnya karena Allah, ya, karena mendapat ridho Allah. Yang ketiga, mencintai pelajar sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri dan membenci pelajar sebagaimana ia membenci untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau ada muridnya hafal Al-Quran, muridnya ada yang berprestasi, dia senang nggak kalau dia begitu? Kalau dia bisa, gurunya itu bisa begitu, senang nggak? Senang, maka dia harus mencintainya seperti dia mencintai. Ada santrinya menjadi khotib yang luar biasa, menjadi dai yang terkenal. Ya, kalau dia senang seperti itu, maka dia harus mencintai muridnya seperti dia mencintai dirinya. Dan dia harus membenci muridnya seperti dia membenci dirinya sendiri. Kalau dia membenci melakukan maksiat, maka dia harus membenci muridnya melakukan maksiat. Sehingga kalau ada murid yang melakukan maksiat, maka dia harus melarangnya karena dia membenci itu untuk dirinya. Kalau ada murid yang melakukan kesalahan, melanggar syariat, maka harus ditegurnya, karena dia nggak suka dirinya melakukan itu juga. Nah, tapi kalau gurunya tidak menegurnya atau tidak melarangnya ketika dia berbuat salah, maksiat, sama saja dia menyetujui. Ya, jadi seorang guru itu harus mencintai dan membenci seperti halnya dia mencintai dan membenci untuk dirinya. Kalau dia ingin dirinya masuk surga, maka dia harus juga menginginkan muridnya ini masuk surga. Kalau dia ingin dirinya ini masuk surga, maka dia harus ingin muridnya juga masuk surga. Kalau dia benci dimasukkan neraka gurunya, maka guru juga harus benci muridnya dimasukkan neraka. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian hendaknya berusaha untuk memahamkan murid, ya. Karena waktunya udah terbatas, mungkin bisa diselesaikan. Baik. Oke, jazakumullah khair atas waktunya Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, juga murid-murid semuanya. Maaf nih kalau kepanjangan. Ya, terima kasih. Kalau memang masih ada sesi tanya jawab silahkan, kalau tidak ada silahkan ditutup. Ya, ini aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz Safiul Kamal yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat, dan diharapkan mungkin materi ini bisa direalisasikan di kehidupan nyata bagi semua yang hadir di sini ya. Ini baik untuk Dafa ini siapa ya? Kayak kenal. Putranya Bu Mas ya? Bu Mas Rupa? Iya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 10 sekarang. Masya Allah, barakallah. Ya, kenal nggak sama Ustaz dulu? Sedikit masih ada kenal. Masih kecil dulu. Ya, silakan dilanjut. Silakan. Kepada seluruh peserta, jika ada ingin bertanya, mungkin bisa disampaikan langsung melalui buka open cam, atau jika tidak bisa lewat chat ya. Silakan. Masih ada 10 menit. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Kita sudah paham semua, jangan-jangan. Atau mungkin saking banyaknya materi ya, sampai bingung mau tanya yang mana.
Nanti saya kirimkan filenya, silahkan dibagi dan bisa dibaca ulang. Ya, itu adalah rangkuman dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Silahkan nanti dibagikan saja. Ya mungkin kalau sekarang tidak ada pertanyaan ya nanti bisa dipelajari, bisa. Ya, Ustaz. Ya. Kenapa? Ustaz izin bertanya. Ya, silakan Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron sebelumnya kepada Ustadz Sofiul Kamal yang telah banyak memberikan materi ilmu ya kepada kami keluarga besar Ismail Muntas. Saya ingin bertanya tadi saya terlewat atau apa? Misalnya ketika ya kan saya juga pembelajar begitu ya Ustaz, kita pembelajar dan kadang ada posisinya juga sebagai guru. Nah, kalau saya sebagai pembelajar misal kalau kita menemukan aib dari seorang guru gitu, adab itu tuh bagaimana ya Ustaz? Kalau kita menemukan aib seorang guru. Ya. Itu saja Ustaz pertanyaannya, Syukron. Baik, jazakumullah khair. Jadi betul tadi mungkin kelewat. Jadi bagaimana adab kita sebagai seorang murid ya ketika menjumpai ada aib guru gitu ya. Jangankan aib seorang guru, aib teman sendiri aja kita tidak boleh untuk mengumbarnya ya. Kalau kita punya teman kemudian kita tahu dia punya aib ya, kita tidak boleh menyebarkan aib itu ya, itu namanya man satara uyuban nas satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib orang lain maka Allah akan tutupi aibnya. Jadi apalagi adalah aibnya guru ya. Sekali lagi guru itu kan bukan malaikat, guru itu manusia biasa, maka memungkinkan berbuat salah, mungkin punya kesalahan, mungkin punya kekurangan. Tetapi kita kalau tahu ada aib itu tidak boleh lantas kita menceritakan kepada orang lain. Justru kita harus mengubur dalam-dalam. Ya. Jadi kalau kita melihat aibnya guru, kekurangan guru itu, kita harus ingat guru saya itu manusia, bukan malaikat. Karena setiap orang tuh pasti punya aib kan. Ustadz siapa aja punya aib, ulama itu punya aib. Kenapa ulama itu ya kita anggap dia orang yang luar biasa? Karena kita semua ini aib kita ditutupi oleh Allah. Kita kelihatan baik di hadapan manusia itu karena aib kita ditutupi oleh Allah. Coba kalau kita buka semua aib satu-satu oleh Allah, ya tidak ada yang benar orang itu. Pasti semua punya kelemahan, punya salah. Ya, maka sikap terbaik adab kita kepada seorang guru adalah menutupi aibnya dan berusaha untuk selalu husnudzon. Ya, husnudzon saja. Ya, kalau misalkan aibnya besar, kalau kita sudah tidak mau mendapat ilmu darinya, ya sudah. Ya, kita tinggalkan. Kalau misalkan guru ini misalkan melanggar syariat gitu ya, melanggar syariat yang besar lah, maka kita caranya tinggalkan saja. Seperti halnya kita ketika ingin makan dan lauknya itu tidak membuat kita ya, makanan itu tidak menjadikan kita bersemangat gitu ya, kurang suka lauknya. Kita tidak boleh menghina lauk, tapi cara terbaik apa? Tinggalkan. Kalau suka dimakan, kalau tidak suka tinggalkan tanpa harus mencela. Begitu Ustaz kira-kira. Jadi ya yang pertama kita hadirkan kalau guru kita punya aib, ya dia manusia bukan malaikat. Yang kedua, kita tutupi aibnya. Jangan sampai diumbar. Kurang lebih gitu Ustaz, mohon maaf. Nah, Syukron Ustaz. silakan. Afwan. Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi dari Salsabila. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara
menyempurnakan adab kita kepada guru dan orang tua. Afwan. Nah, cara menyempurnakannya, ya, materi ini dibaca, kemudian diamalkan. Karena tadi sudah disebutkan adab-adab seorang murid kepada guru, seorang murid kepada pelajarannya. Ya, saya bilang nanti adab ini filenya minta ya di Ustazah Bu Minarti, Ustazah Minarti minta nanti akan ya kamu baca lagi, kamu pahami dan kamu amalkan. Bagaimana Ustadz dengan adab kita orang tua? Ya, orang tua itu sama dengan syekh, dengan orang tua, dengan guru itu sama. Kalau di sekolah, orang tua kita adalah guru. Kalau di rumah, orang tua kita, ya orang tua kandung. Ya. Jadi orang tua kita itu ada dua. Orang tua biologis yang melahirkan, dan orang tua ideologis yang mengajari kita. Bagaimana hak-haknya? Sama. Adab kita kepada keduanya sama. Ya, adab kita kepada guru sama dengan adab kita kepada orang tua. Tidak boleh beda. Nah, jadi tidak boleh membeda-bedakan gitu ya. Kalau gurunya dihormati, orang tuanya tidak dihormati, itu salah. Justru orang tua itu harus dihormati. Apalagi di dalam Al-Qur'an, ketika Allah memerintahkan untuk berbakti ke orang tua itu, Allah sejajarkan perintahnya untuk bertauhid, mentauhidkan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah menyuruhmu untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan kepada kedua orang tua harus berbakti. Jadi sejajar perintah untuk tauhid dengan perintah untuk berbakti ke orang tua. Saking apa? Saking tingginya derajat orang tua di mata Allah. Ya, kurang lebih begitu ya, Salsa. Barakallahu fiik. Sudah cukup? Dafa? Keren. Ya, sama-sama. Kayaknya sudah jam 11. Haus juga nih. Mungkin bisa diakhiri saja, Ustaz. Ya. Siapa yang mengakhiri? Dari saya. Ya, silakan. Dafa. Sekali lagi, syukron jazakallah kepada Ustaz Sofiul Kamal atas ilmu yang bermanfaatnya. Amin. Mungkin dari saya. Panjang umur. Kita tutup sesi kajian Ramadan pada pagi hari ini. Panjang umur. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Insyaallah ada waktu kita undang lagi Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya Ustaz. Ustaz. Salam kenal ya. Ya Ustaz. Gimana nih keluar? Ya keluar ya? Ya boleh Ustaz, boleh. Boleh ya. Mau berangkat